Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqullaha wattaqu la'allakum turhamun. وقال أيضا الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat cuaca yang cerah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan, tidak akan bisa kita hitung sampai kapanpun. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu menjadi berkah untuk kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah manusia yang hidupnya penuh dengan berkah. Beliau adalah manusia yang hidupnya penuh dengan kenikmatan. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya ingin mengajak kepada kita semua adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa dan iman adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan kita dunia maupun akhirat. Apalagi kita dalam situasi saat ini dengan berbagai informasi yang kadang-kadang kurang menyejukkan, juga situasi mungkin ekonomi pun tidak sebaik biasanya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin sharing kepada kita semua pada kesempatan ini, yakni tentang bagaimana caranya agar kita hidup dengan berkah. Tentu sering kita dengar ungkapan-ungkapan berkah ya, mubarak, barakallah, tabarakallah, dan lain sebagainya. Itu adalah doa-doa yang sangat penting. Kenapa penting? Karena inti dari semua adalah keberkahan. Untuk apa banyak kalau tidak berkah? Untuk apa sedikit kalau tidak berkah? Yang penting mau sedikit mau banyak, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, apa itu berkah? Yuqsadu bil barakah yakni az-ziyadah wa tanmiyah fil khair bi kafati ashkalihi. Yang dimaksud dengan berkah itu adalah yang pertama adalah az-ziyadah, tambah, wa tanmiyah, dan tumbuh, tambah tumbuh, itu berkah. Fil khair bi kafati ashkalihi, tumbuh dan tambahnya dalam kebaikan. Kita punya uang bisa bertambah, bisa bertumbuh dalam kebaikan, tapi tambah uangnya bisa bertambah, tumbuh uangnya bisa bertumbuh. Dipakai makan bisa jadi tenaga, dipakai minum bisa menghilangkan haus dan dahaga, dipakai untuk anak sekolah, anaknya pinter, anaknya cerdas, baik akhlaknya, dipakai untuk iuran-iuran warga misalnya,
menjadikan lingkungannya penuh dengan kedamaian, lingkungan penuh dengan ketentraman, lingkungan yang bebas dari berbagai penyakit, lingkungan yang bebas dari bencana dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan dengan berkah. Az-ziyadah wa tanmiyah, tambah dan tumbuh, tapi dalam hal kebaikan. Tambahnya kebaikannya, tumbuhnya kebaikannya. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimana caranya agar kita berkah? Para ulama menyimpulkan ada 8 sebab atau cara agar seseorang menjadi berkah, agar hidup seseorang menjadi berkah, agar hidup seorang muslim menjadi berkah. Yang pertama adalah dawamul i'ta wal karam. Cara agar berkah itu adalah membiasakan i'ta, memberi. Membiasakan memberi, berderma, wal karam, dan membiasakan bersikap dermawan, baik hati. Jadi kalau mau berkah itu, jadi kalau orang yang bakhil, orang yang pelit itu pasti tidak berkah. Orang yang kerjanya nakut-nakutin orang itu tidak berkah. Jadi kerjanya membuat orang lain damai, membuat orang lain tenang kalau ada di sisi kita, tidak terancam sedikit pun oleh adanya kita, itu orang yang akan mendapatkan berkah. Misalnya jadi pimpinan, bukan pimpinan yang nakut-nakutin, menakutkan, tapi pimpinan yang betul-betul mengayomi, bawahannya mengayomi rakyatnya, mengayomi yang dipimpinnya. Itu pimpinan yang akan berkah. Banyak memberi sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kapasitas. Yang kedua, kasratul istighfar. Banyak membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muwadhabah alaihi, dan istighfarnya itu berlanjut, dibiasakan terus. Wa adamil israr 'ala dzunub, dan tidak melakukan dosa yang terus-menerus. Ini yang akan membawa berkah kepada seseorang, ya, baik besar maupun kecil. Istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kalau seandainya Allah sudah mengampuni, apa sih yang kita inginkan tidak akan kita peroleh. Istighfar, astagfirullahaladzim, atau dengan istighfar yang lain, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya, dan lain sebagainya. Ilahi lastulil fi qirdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Dengan berbagai model istighfar atau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, su'alullah al-barakah fil 'ata war rizq. Memohon doa, berdoa kepada Allah agar hidupnya penuh dengan berkah, hidupnya penuh dengan keberkahan dalam rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita dalam berdoa itu jangan lupa yang terpenting berkah. Ya Allah, berkahkanlah rezeki kami. Ya Allah, sukseskanlah anak kami dalam ujian. Ya Allah, berkahkanlah hasilnya. Karena kalau tidak berkah, untuk apa? Yang keempat, husnul khuluq wal bir ma'an nas. Agar berkah itu adalah akhlak harus baik dan berbuat baik kepada manusia. Ini nas, ma'an nas, tidak ma'al muslim. Jadi kepada siapapun, kepada muslim, non muslim, berbuat baik, insya Allah hidupnya penuh dengan berkah. Punya tetangga non muslim, kita berbuat baik. Minimal kalau kita berbuat baik di mata tetangga kita yang bukan muslim itu, ternyata Islam itu baik.
Islam itu akhlaknya baik. Islam itu bukan yang seperti digambarkan oleh mereka-mereka yang membenci Islam. Ya syukur-syukur mereka bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal itu tidak benci kepada Islam. Itu yang keempat. Yang kelima, husnul tadbiril waqt. Cara agar mendapatkan berkah itu adalah husnul tadbiril waqt wa tanzimihi. Bagus dalam mengatur dan mengorganisir waktu. Sebetulnya umat Islam paling diajarkan untuk baik dalam mengatur waktu. Dalam sehari aja sholatnya ada 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sebagai tanda bahwa kita itu diatur. Kita itu dibiasakan untuk mengatur waktu. Jangan sampai muslim subuhnya jam 8. Jangan sampai muslim zuhurnya jam 4. Asarnya jam 6. Salah. Dia harus sesuai dengan waktu. Kitaban mauquta. Setelah di dalam sholat kita bisa mengatur waktu, memanage waktu, dalam kehidupan yang lain pun kita bisa memanage waktu. Jangan sampai muslim itu paling lelet misalnya. Dalam rapat undangan jam 9, datangnya jam 10. Itu artinya tidak bisa mengatur waktu. Diberi target 2 hari, selesai 10 hari. Itu namanya tidak bisa mengatur waktu. Dan itu tidak membuat hidup berkah. Dan bisa jadi nanti kalau ada muslim dan non muslim, yang satu bisa menggunakan waktu, yang satu tidak, maka bisa jadi lebih baik yang non muslim. Dalam konteks ini, dalam konteks mengatur waktu. Salah sendiri kenapa muslim tidak pandai mengatur waktu. Yang keenam, al-ijtihad fi nailil mal wal halal wat tarafu 'anil haram wasyubhat. Agar hidup berkah itu adalah berusaha mendapatkan rezeki yang halal dan meninggalkan rezeki yang haram atau yang syubhat. Kenapa? Fa innal barakata takmunu fil mali thayyib al halal alladhi tubna alaihi sihatul muslim wa salamatuhu. Karena keberkahan itu ada pada harta yang baik dan juga halal. Baik halal. Kalau baik sesuai etika, kalau halal berdasarkan syariat. Itu. Baik dan halal itu yang harus kita cari kalau mau berkah. Kalau nyari harta asal nemu, itu tidak baik atau tidak halal. Cari harta mata pencaharian yang membuat kita itu sholat bisa tepat waktu, ya itu muslim target. Jangan sampai yang penting dapat, ya, kecuali dalam kondisi terpaksa. Ada pilihan-pilihan, ini pekerjaan ini bisa sholat tepat waktu, bisa berjamaah ke masjid. Yang ini boro-boro jamaah, makan siang aja mepet misalnya. Cari yang terbaik, yang halal dan baik untuk kepentingan kita beribadah, untuk kepentingan kita bersosialisasi dan lain sebagainya. Itu yang nomor 6. Yang nomor 7, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di negara yang berperang, jihad itu berperang. Tapi di negara yang aman tidak harus berperang. Jihad sesuai dengan profesi dan kapasitas masing-masing. Guru berjihadnya yang ngajar, karyawan berjihadnya ke kantor dan lain sebagainya. Bahkan kemarin bulan Februari, kalau tidak salah bulan Februari, bulan Januari, ada konferensi internasional di Mesir yang betul-betul membahas 29 poin. 29 poin tentang pembaharuan di dalam Islam. Di antaranya adalah bahwa umat Islam jangan salah paham makna jihad.
Jihad itu artinya bukan perang. Jihad itu artinya adalah berusaha sungguh-sungguh. Karena perang itu bahasa Arabnya qital. Jadi jangan sampai dipahami jihad itu adalah qital. Beda. Jihad dengan perang itu berbeda. Cuma orang awam dianggapnya jihad ya perang, bukan. Jihad itu adalah berusaha sungguh-sungguh. Kalau qital baru perang. Dan yang namanya perang menurut hasil muktamar itu tidak boleh dilakukan oleh perseorangan. Misalnya satu kelompok menyerang kelompok, tidak boleh. Harus diputuskan oleh pemimpin negara yang sah. Jadi kalau orang menyerang orang lain, ya namanya teror. Kalau tidak atas keputusan pemimpin suatu negara yang sah. Di zaman Nabi Muhammad bagaimana? Ya ada perang, tetapi perang di zaman Nabi itu karena untuk mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Itu. Jadi bukan berarti Rasul menyerang orang, bukan. Tapi Rasul mempertahankan diri ketika diserang. Itu yang nomor 7, jihad di jalan Allah. Yang nomor terakhir, agar hidup kita berkah adalah taqwallahi ta'ala wa dawamut tawakkul alaihi wa husnudzan alaihi wa husnudzan bih. Takwa kepada Allah. Kalau mau berkah, takwa kepada Allah. Salat, zakat, puasa, haji itu membuat berkah. Yang kedua, bertawakal kepada Allah. Kalau target kita tidak tercapai, kembalikan kepada Allah. Jangan-jangan inilah yang terbaik. Dan yang terakhir, berhusnudzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya belum mendapatkan apa yang saya inginkan? Kita berhusnudzon, jangan-jangan Allah akan menakdirkan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita sebagai muslim menjadi muslim yang penuh dengan berkah. Karena sesungguhnya di dunia ini yang mungkin dapat berkah, dan itu kita yakini hanyalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الله يحب مكارم الأمور ويكره سفاسفها. يحب من عبادهم أن يكونوا في تكميل إسلامه وإيمانه وإنه لا يهدي القوم الفاسقين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك
إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاستغفروه لعلكم تفلحون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Diluruskan, diratakan baik taswiyat as-subuh kita habis sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu samad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.